Selamat memasuki tahun yang baru bagi kita semua, dengan satu keyakinan bahwa Allah akan terus beserta kita dalam mengarungi perjalanan hidup di tahun yang baru ini. Kita akan menaikkan puji dan syukur kita melalui ibadah bersama dalam ruang virtual ini. Karya kasih Allah melalui kehadiran putranya membuat hidup kita penuh dengan berkat sukacita. Mari kita mewujud nyatakan rasa sukacita kita melalui persembahan Natal yang dapat jemaat sekalian berikan ke rekening gereja berikut. Untuk mendapatkan update informasi lebih lengkap, silahkan menghubungi Tata Usaha Gereja melalui nomor handphone berikut ini. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab kita memasuki hari pertama di tahun 2021. Tahun baru adalah kesempatan baru, komitmen baru, panggilan baru, tanggung jawab baru, harapan baru, dan kebiasaan hidup yang baru untuk lebih menjadi pribadi yang seperti Allah inginkan. Oleh karena itu, mari awali ibadah ini dengan bersorak bagi Tuhan Raja kita. Semoga ku alami sejahtera penuh dan ajarku selalu padamu berserah. Suatu tahun rahmat kembali datanglah, terpancar
di dalam tahun baru, hatiku rindulah melayani Kau Tuhan dan jadi saksimu. Telah datang tahun baru, pintaku inilah di bumi dan di sorga, Kau Tuhan sertaku. Kita mulai ibadah kita, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara-saudara sekalian. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah tahun baru mengawali rasa syukur kita atas anugerahnya yang ilahi. Sebab kita dapat melewati tahun 2020 dengan segala suka dan dukanya. Kita tidak pernah tahu hari esok, tapi satu hal yang kita imani, bahwa berkat dan penyertaan Tuhan tetap bagi kita semua yang mau berpegang dan taat padanya. Oleh karena itu tema kita hari ini, yaitu berdamai dengan kebaharuan. Menegaskan bahwa di dalam Tuhan, kita harus selalu mau beradaptasi dengan kebiasaan baru. Gaya hidup yang baru, tetapi yang sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Mari kita menyatukan diri dalam doa. Ya Allah, Engkau sungguh penuh dengan belas kasih. Engkau mengaruniakan pengampunan dan penyelamatan melalui Yesus Kristus anak-Mu untuk kita semua. Tebuslah kami agar hidup kami pun menjadi baru dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Bagi kita yang telah dibarui dalam terang Tuhan, dengarlah janji Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atas Dia membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertetap. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas
Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi ini kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu. Dalam ibadah, dalam hati dan diri yang menyembah kepadamu. Sebab Engkau adalah Tuhan yang menguasai kehidupan dunia dan juga kehidupan kami. Perkenankan saat ini Tuhan, kami bersama-sama akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Karena itu pakailah hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangannya, untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk boleh membekali kami di dalam memasuki tahun yang baru, untuk boleh menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah firman Tuhan.
Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan, membuka mulut musuh dan pendendam. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau telah membuat Dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai Dia dengan kemuliaan juga hormat. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tangan-Mu. Segalanya Kau letakkan, tetap berada di bawah kaki-Nya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia
Pembacaan Wahyu 21 ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tulislah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara jemaat, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 25. Ayatnya yang ke-31 sampai 46. Demikian bunyinya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, dan haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.
Dan sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, dan sebagai orang asing atau telanjang dan sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki tahun yang baru, yang kita masuki dengan rasa was-was dan tanda tanya tentang gimana COVID ini. Kalau ditanya apa harapannya di tahun yang baru, jawabannya juga tentang COVID. Barangkali lebih spesifik, bagaimana dengan vaksinnya. Tetapi khotbah ini tidak fokus dengan COVID. Walaupun COVID telah memberikan satu pembaharuan bagi kita. Pergi kemana saja pakai masker, bawa sanitizer, dan selalu diingatkan cuci tangan, jangan sentuh sembarangan, dan menjaga jarak satu dengan yang lain. Fokusnya cuma satu, jangan sampai tertular. Karena hidup yang sembrono, tapi juga jangan menularkan COVID kepada orang lain. Tetapi sekali lagi khotbah ini tidak bicara tentang COVID, melainkan tentang pembaharuan hidup dalam totalitas, karena Kristus akan datang kembali. Kebaharuan atau pembaharuan atau kata sejenis kini akrab dalam hidup kita. Sekarang kita membiasakan diri dalam ibadah online. Harus fasih menggunakan perangkat komputer, handphone. Kalau dulu cukup kita buka WhatsApp. Kini harus mahir membeli, memesan ini atau itu, memesan Gojek dan sebagainya. Satu perubahan. Salah satu adalah dengan keahlian yang bertambah dalam menggunakan baik komputer atau handphone. Pada dasarnya hidup ini selalu berubah. Karena kemajuan teknologi komunikasi, atau masalah seperti COVID, atau karena masalah karena usia dan penyakit. Tapi kini kita akan bicara tentang perubahan, tentang pembaharuan, tentang kebaharuan. Kedatangan Kristus kembali, saudara yang dikasihi oleh Kristus, adalah membawa perubahan dan menuntut kita menghadapinya dengan sikap yang baru. Menuntut perubahan besar dalam diri kita. Bahkan perubahan
yang menyeluruh. Bukan kebiasaan tertentu saja, tetapi juga corak hidup, sifat dan tujuan hidup kita, di mana kita harus mempersiapkan diri dengan merubah diri. Salah satu yang akan kita alami adalah persoalan akhir zaman, penuh dengan penderitaan, di mana manusia tidak lagi menghargai sesamanya. Manusia meninggalkan kemanusiaannya. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan menguatkan penantian dan pengharapan kita pada kedatangannya kembali dengan melekat kuat pada Tuhan. Bacaan kita di dalam Matius misalnya, itu memberikan sebuah peringatan bahwa di ujung saudara kita akan bersama-sama diadili. Di ujung saudara kita akan diperhadapkan kepada sebuah pertanyaan. Apa yang kita lakukan pada sesama kita? Kehidupan ini, saudara, adalah kehidupan yang tidak bisa kita jalani semau kita. Saya mau mencoba untuk menganalisa kitab Wahyu, yang di dalamnya, saudara, kita berhadapan juga dengan sebuah pengadilan. Ketika umat manusia dibayangkan dengan dua simbol, yang satu namanya domba dan yang lain namanya kambing. Dalam spesifikasi dari kedua makhluk ini, saudara, domba adalah binatang yang lemah, binatang yang terkesan tidak bisa berjalan sendiri, yang selalu berada dalam gerombolan, dalam kumpulan. Sedangkan kambing binatang yang terkesan bisa berjalan sendiri. Memang dia mudah berada di mana saja. Dia gampang mengikuti apa yang dia mau, tanpa peduli apapun. Tidak demikian dengan domba. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus berjalan senantiasa bersama-sama dengan Kristus. Ajaran untuk selalu berdoa sebelum mengerjakan apa saja adalah tipikal domba yang mesti mencari bimbingan arah, terkesan menjadi orang yang tidak percaya diri. Kita terpenjara dalam ketidakberdayaan. Karenanya kita dianjurkan, diajak untuk berdoa sebelum kita mengerjakan segala sesuatu. Salah satu bagian dari Wahyu pasal 21 ayat 3 berkata, saudara, akan janji Tuhan bahwa kemah Allah ada di tengah manusia dan Dia akan diam bersama-sama dengan manusia. Dalam Matius yang kita baca tentang penghakiman terakhir, berbicara juga dalam nuansa yang tidak jauh berbeda. Saudara, suatu saat nanti kita bersama akan diadili. Ini janji Tuhan. Ini adalah sebuah kepastian. Cuma memang waktunya tidak berada di dalam kuasa kita. Itu wewenang Allah. Tapi soal Allah berada di tengah-tengah manusia, atau dalam Matius, dalam kisah sebuah pengadilan, saudara, mengingatkan kepada kita bahwa hidup itu bukan cuma soal apa yang kita bisa dan mau kerjakan, melainkan soal apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah sebenarnya, saudara, yang kita mau katakan tentang satu pembaharuan. Bagaimana kita bisa mengubah hidup kita.
Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita untuk suatu saat kita berhadapan dengan pengadilan, berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan sebuah pertanyaan, apa yang engkau lakukan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, suatu penghakiman yang terakhir, kata Matius, adalah sebuah keadaan yang kita tidak bisa katakan nanti saja, saudara, baru dipikirkan. Ini saatnya di mana kita harus melakukan pembaharuan. Ini saatnya, saudara, kita harus merubah kehidupan kita. Kebaharuan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebab bukan Allah yang mesti menyesuaikan diri, melainkan manusia yang harus diubahkan. Harus menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi tuntutan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, jangan kita berkata bahwa itu nanti, itu masa depan yang masih jauh. Bukan itu masalahnya. Suatu kebaharuan harus ditempuh kalau kita mau berada bersama-sama dalam kemuliaan Tuhan. Nah, siapapun kita akan melewati masa pengadilan, di mana kita dinilai oleh Tuhan. Ada masa, ada waktu di dunia ini. Kita sudah harus mengalami perubahan yang menuju ke sana. Mempersiapkan diri menyambut kedatangannya kembali. Kedatangan, maaf, yang membawa kita masuk ke dalam zaman yang baru. Saudara, berubah itu adalah urusan yang maha sulit. Ini urusan hati, pikiran, perilaku. Tidak mungkin kita berkata dalam hati sudah berubah, tapi tidak perilaku. Kalau pikirannya saja mungkin itu omong kosong, no action. Tapi jangan berkata, yang penting adalah perbuatan. Sebab hati tidak kelihatan. Itu cuma penampilan saja, tidak sepenuh hati dan diri. Itu cuma kemunafikan. Di depan orang lain kita menjadi orang baik, suci, berpenampilan yang baik. Ini sandiwara, bukan perubahan. Yang Tuhan inginkan adalah sebuah perubahan. Tetapi kita bisa juga mengatakan bahwa kebiasaan itu didorong oleh sebuah keyakinan. Kita biasa melakukan sesuatu, itu bukan cuma sekedar biasa, tetapi itu adalah keyakinan kita yang membuat kita melakukan sesuatu. Kita yakin itu harus, kita yakin bahwa itu mutlak, kita yakin itu menjadi benar, dan kalau kita tidak meyakini itu, maka hidup kita cuma menjadi serentetan aksesoris, sekedar penampilan. Dalam pemahaman iman kita, perubahan terjadi bukan semata-mata proses alam. Seperti setiap pagi kita melihat matahari lalu menjelang sore matahari tidak terlihat lagi. Perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan yang sungguh-sungguh dan menyeluruh. Ini bukan cuma sekedar meniru. Tetapi dalam hati, berangkat dari dalam hati. Dan bersifat totalitas. Bukan sebuah kepura-puraan atau paksaan. Tetapi karena di dalam kita ada Kristus yang mengubah dan menguasai diri kita, pikiran kita, hati kita, kehendak kita, menjadi totalitas apa saja yang kita kerjakan dalam kehidupan kita.
Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada saatnya kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita. Ada saatnya saudara segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, kita harus sanggup mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi persoalannya saudara, tidak mudah orang berubah. Yang harus terjadi adalah bagaimana saat-saat di mana kita berada dalam hidup ini, kita mempersiapkan diri atau mengalami perubahan, mengalami kebaharuan yang terjadi karena tahu bahwa suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Allah yang kekal mengendalikan semua maksud dan kegiatan setiap manusia di muka bumi. Karenanya itu kita harus mempersembahkan diri kita kepada Allah, menjadi alatnya yang kudus, bersama dengan Roh Kudus yang memimpin kita. Kita bekerja bersama dengan Allah sebagai manusia, umat ciptaannya, untuk bisa bersama-sama menjaga keutuhan alam, kesejahteraan umat manusia, sesuai dengan kehendak Tuhan Sang Pencipta dan Pemilik hidup ini. Itu seperti yang dikatakan di dalam pembacaan kita, kitab Matius pasal yang ke-25. Kalau orang lapar, saudara, itu tanggung jawab siapa? Saudara, kita dengan mudah mengatakan, ya itu kan tanggung jawab masing-masing. Kenapa tidak rajin cari duit? Kenapa? Saudara, tidak demikian. Kehidupan mereka adalah juga bagian dari tanggung jawab kita. Ketika kita berada sebagai domba-domba Tuhan. Domba-domba yang hidup dalam sebuah persekutuan. Yang saling peduli, saling menjaga, saling menasehati. Domba-domba yang bersama-sama hidup dengan mata yang memandang kepada Tuhan dan bukan kepada kehendak diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Wahyu, bagian yang kita memang tidak membacanya, itu mengingatkan kepada kita suatu saat kita harus mempertanggungjawabkan. Suatu saat saudara kita tidak bisa berkata, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Itu urusan dia, bukan urusan aku. Saudara, kita semua akan diperhadapkan pada tanggung jawab itu. Kita berada di mana? Di awal tahun yang baru. Kita berada di mana pada tanggal 1 Januari ini? Kita mau berada dalam suasana dan sikap yang mau mengatakan, ya kalau orang lapar itu urusannya, kalau ada yang sakit itu urusannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Suatu saat Tuhan mempertanyakan itu dan kita harus mempertanggungjawabkan. Saudara, kita adalah domba. Domba yang tidak bisa berjalan sendiri. Tetapi yang membutuhkan Sang Gembala, yang membutuhkan Tuhan memandu kita. Kita berada di mana sebagai pribadi dan jemaat? Atau kita menjadi kambing-kambing saudara yang berjalan masing-masing menurut kemauan dan kehendak? Atau sekali lagi, saudara, kita berjalan dalam satu tuntunan, berjalan bersama menghadapi tantangan-tantangan
hidup ini. Karena itulah saudara di awal tahun yang baru, di saat kita menginjakkan kaki kita pada tanggal 1 ini, kita mempertanyakan peran kita masing-masing ke depan. Ini kita bisa katakan ini kan bukan akhir zaman, tidak bisa juga begitu. Saudara, akhir zaman kita tidak pernah tahu. Tapi akhir zaman kita tahu satu hal, bahwa yang jahat dimusnahkan Allah. Cinta kasih Allah menguasai manusia. Saudara, di akhir zaman kita tidak bisa mengatakan itu urusan masing-masing. Di saat-saat terakhir kita ada di dunia ini, kita bersama-sama menjawab sebuah pertanyaan. Saudara, apa yang kita lakukan buat sesama kita? Saudara jemaat yang dikasihi, kita bisa mengatakan ya itu kan urusan masing-masing di hadapan Tuhan. Tapi tidak juga, saudara, kalau kita adalah domba yang memang tidak bisa hidup tanpa gembala. Kalau kita adalah domba yang selalu akan mendengar dan melihat gembala menjadi panduan hidup. Saudara jemaat yang dikasihi, ajakan di awal tahun baru ini adalah bagaimana kita bisa selalu dekat dengan Tuhan. Dalam makna jangan lupakan Tuhan. Dan selalu dengarkan sabdanya. Ini bukan urusan menjaga diri dari COVID. Saudara, tahun yang baru juga akan membawa kita pada situasi yang baru. Walaupun barangkali kita masih akan ada dalam masa COVID. Walaupun barangkali kita masih akan dibelenggu dengan ketakutan-ketakutan kita. Tapi tahun 21, biarlah saudara kita semakin mengeratkan persekutuan kita selaku anak Tuhan, selaku umat manusia, selaku bangsa Indonesia. Dalam persekutuan yang semakin teguh, kita mampu hadapi tantangan ke depan. Bukan saudara kita berkata, kapan kita lihat orang lapar? Kapan kita lihat orang susah? Kapan kita lihat orang asing seperti dalam Matius yang kita baca tadi? Saudara, ada saatnya di mana kita memasuki kehidupan dengan tahun yang baru. Semakin memperdulikan sesama kita sebagai domba-domba Tuhan. Saling menjaga dan memelihara. Saling bersama-sama mendengarkan suara Sang Gembala. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun yang baru harus dihadapi bukan dengan ketakutan. Tapi juga bukan dengan anggap enteng. Apalagi dengan sembrono. Tapi tahun yang baru adalah tahun yang harus kita jalani semakin dekat dengan Tuhan. Dia sang pemilik hidup dan sejarah manusia. Dengan kesadaran saudara bahwa Yesus adalah Sang Gembala yang menempatkan kita untuk tunduk sepenuhnya. Bukan cuma urusan saya dengan Tuhan, tapi urusan kita dengan Tuhan. Bersama-sama di dalam kita menghadapi tantangan-tantangan. Saudara, di dalam pasrah, di dalam doa, dan di dalam ibadah, kita masuki tahun baru dengan keyakinan bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihi manusia,
yang akan tetap berada bersama dengan manusia, yang akan pada waktunya mengadili kita, tapi yang mengajak kita, ayo kita hidup dalam tanggung jawab bersama, saling peduli, saling menjaga, saling memelihara, saling memperhatikan. Dan hanya dengan itu, saudara tahun yang baru, yang masih tetap menjadi sangat tidak jelas, saudara membuat kita memasukinya dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan. Sekali lagi, selamat memasuki tahun yang baru, 2021. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Dan ketika kami melihat kehidupan kami di masa lalu, kami mengakui Tuhan, acap kali kami berjalan sendiri. Acap kali kami tidak peduli pada sesama kami. Acap kali, ya Tuhan, dalam egoisme kami lebih mementingkan diri dibandingkan membangun kebersamaan, persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Saatnya Tuhan, ketika kami akan memasuki tahun yang baru, kami mau menjalaninya dengan satu pembaharuan, satu kebaharuan yang terjadi bukan karena kami mampu melakukannya, tetapi karena kami mesti bersandar kepada Tuhan dan menjadikan firman-Mu menjadi panduan hidup kami. Kami tahu Tuhan, apapun persoalan hidup, kami yakini kami tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Karena itu ya Tuhan, Engkau menolong kami, baik selaku pribadi ataupun dalam persekutuan jemaat, ataupun selaku bangsa dan negara. Kami boleh berjalan bersama dalam satu langkah mengatasi COVID, mengatasi tantangan-tantangan kehidupan. Dan biarkan Tuhan, kami boleh melewatinya dengan baik. Karena Tuhan memimpin kami. Karena Tuhan menolong kami.
untuk menghadapi setiap tantangan bersama-sama. Di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah tantangan-tantangan yang muncul, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami di dalam berjalan bersama, di dalam menghadapi semua rintangan. Buatlah bangsa ini terus menyatu, menghadapi semuanya. Sehingga kami sadar Tuhan, bahwa dengan bersatu kami mampu. Apalagi kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, yang menjadi penolong kami. Ya Bapa di dalam gereja, Bapa di dalam surga, kami mau berdoa buat gereja Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang penuh dengan pergumulan, Tuhan boleh menguatkan iman kami. Tetapi jangan membuat kami tenggelam dalam kesendirian. Jangan buat kami menjadi anak-anak-Mu yang penuh penakut. Dan lalu berdiam diri dan tidak melakukan sesuatu. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap beriman penuh. Yang berjuang bersama dengan seluruh rakyat Indonesia. Mengatasi tantangan-tantangan yang ada di depan. COVID, tapi juga tantangan-tantangan ekonomi. Supaya kami kembali menjadi bangsa yang menapaki langkah-langkah kemajuan. Ya Bapa di dalam surga, pakailah jemaat Tuhan di tengah kehidupannya, di tengah lingkungannya, supaya tetap memainkan peran yang baik, peran yang membangun, peran yang membawa berkat buat sesama kami di sekitar lingkungan di mana kami berada. Tuhan memakai majelis jemaat, hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan memakai setiap aktivis untuk menjadi alat-alat-Mu di dalam karya keselamatan, karya pembangunan bangsa. Kami mau berdoa, ya Tuhan, pimpinlah terus jemaat Tuhan di sini. Ya Bapa di dalam surga, kami mau berdoa buat pejuang-pejuang yang terus dan sedang menangani COVID ini. Engkau berikan kekuatan bagi tenaga medis dan para medis di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Supaya mereka melakukan semua itu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Bapa di dalam surga, kami tahu kami adalah domba-domba-Mu. Dan kami tahu Tuhan, domba-domba tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh Tuhan. Dan biarlah pimpinan-Mu adalah pimpinan yang boleh menjadi sangat jelas. Dan secara khusus buat majelis jemaat, di dalam kembali menata kehidupan, membawa jemaat semakin dekat pada Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyatakan syukur dengan membeli persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, "Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu."
Persembahan Minggu dan persembahan Natal dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja berikut. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Bapa, di hari pertama tahun 2021 ini, kami mau bersyukur. Kami bersyukur dan percaya bahwa Allah yang telah menjaga dan menyertai kami sepanjang tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya adalah Allah yang sama yang akan membimbing kami pada tahun ini. Oleh karena itu, dalam kekurangan, kelebihan, dan kecukupan kami persembahkan ungkapan syukur ini. Kiranya Engkau memberi hikmat bagi majelis jemaat yang akan mengelolanya dan menyalurkannya, agar kasih-Mu dapat dipersaksikan bagi kami dan lingkungan sekitar kami. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Saudara jemaat, mari kita menghidupi tahun 2021 dengan semangat dan sukacita. Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia dan bahkan tinggal di dalam hati kita, telah membaharui kehidupan dan dunia ini. Maka berdamailah dengan perubahan, agar terangnya yang ada di dalam hidup kita terus bercahaya bagi semesta. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang dan cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar.
dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya pembaharuan hidup terjadi padamu hanya oleh Allah Bapa, dan teladan Yesus Kristus menjadi lakumu setiap hari, serta penyertaan Roh Kudus memampukanmu menjadi pembawa pembaharuan dimanapun engkau berada, kini dan selamanya. Amin.